Setelah 1 bulan, Raisa akhirnya paham kenapa unit rusun yang dia tempati sekarang disewakan dengan harga yang sangat murah. Ini 3 alasannya. Pertama, hanya ada 1 jendela di unit itu, dan jendela itu tidak bisa dibuka sama sekali. Jadi Raisa harus membuka pintu untuk pertukaran udara, atau udara di unitnya akan terasa lembab dan bau seperti kaos kaki basah. Kedua, ada masalah di bagian listrik sehingga beberapa alat elektronik di unit itu suka menyala atau mati sendiri. Seandainya Pak RT tidak cerita tentang masalah listrik di rusun mereka, Raisa akan mengira unit yang dia tempati itu ada hantunya. Lalu, yang terakhir dan yang paling menyebalkan, unit itu tidak kedap suara. Raisa bisa mendengar suara saat tetangga di atas unitnya berbicara atau berjalan. Terutama di malam hari. Raisa pernah meminta Pak RT untuk menegur penghuni unit 144 yang berada tepat di atas unit Raisa itu, tapi teguran itu hanya bertahan 1 minggu. Setelah itu penghuni unit 144 kembali membuat suara yang mengganggu. Sialnya, Raisa tidak bisa pindah karena sudah terlanjur membayar sewa untuk 1 tahun. Raisa pun hanya bisa menahan kesal. Lalu, suatu hari, saat Raisa sedang menunggu ojek online di dekat gerbang rusun, dia tidak sengaja berpapasan dengan seorang pemuda yang ternyata penghuni unit 144. Nama pemuda itu Elang. Kalau dari penampilannya, Raisa menebak Elang sudah berkepala 3. Mungkin saja usia Elang lebih muda, tapi Raisa tidak terlalu peduli soal itu. Karena ada sesuatu yang membuat Raisa tidak nyaman saat melihat Elang. Dari pakaiannya tercium bau pemutih yang menyengat. Sementara wajahnya sangat pucat seperti tidak pernah terkena matahari. Pipinya juga sangat tirus, sementara kantong matanya tebal dan gelap. Raisa menduga Elang punya insomnia atau termasuk makhluk nokturnal. Makanya, di saat semua orang tidur, Elang malah beraktivitas dan membuat suara yang mengganggu. Raisa kemudian memberanikan diri menegur Elang agar tidak berisik di malam hari. Tapi Elang malah menatap Raisa dengan tatapan bingung. Elang lalu bilang kalau dia tidak pernah berada di rumah saat malam hari karena saat itu dia sedang bekerja sebagai penjaga kamar mayat di rumah sakit. Elang kemudian mengingatkan Raisa supaya lebih banyak berdoa agar hantu di unitnya tidak pindah ke unit Raisa. Setelah itu Elang pergi meninggalkan Raisa yang masih terpaku. Sementara bau pemutih pakaiannya yang menyengat masih tercium di udara. Malamnya, Raisa jadi tidak bisa tidur. Matanya terus menatap ke langit-langit. Dia takut mendengar suara dari unit Elang. Sayangnya yang ditakutkan Raisa malah menjadi kenyataan. Raisa kembali mendengar suara orang bicara. Namun kali ini suaranya terdengar cukup jelas. Cepat pergi, penghuni unit 134. Jangan tinggal di sini. Cepat pergi, bodoh, atau kau akan mati. Kau akan mati kalau tidak pergi sekarang juga. Pergi sana, apa kau mau mati?